Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Adi, Pak Rizal? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program berdampak pada murid di SD 4 Segobang. Oke. Nah, Pak Rizal monggo dideskripsikan secara singkat rencana program berdampaknya apa ini? Biar Bapak Kepala Sekolah mireng, terus nanti bisa dimediasi di sekolah, bisa bersama dengan komunitas praktisi melaksanakan program itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Rijal. Nah Pak Adi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang program ya, tentang program berdampak Pak bagi murid ya gitu Pak. Kemarin kami dari calon-calon guru penggerak ini ditugaskan untuk membuat sebuah program, merencanakan sebuah program dan nantinya kami diharapkan untuk diimplementasikan di sekolahnya masing-masing kayak gitu. Tapi tetap atas persetujuan Bapak Kepala Sekolah kayak gitu. Kalau Kepala Sekolah tidak mengizinkan program itu, ya tidak apa-apa. Nanti ini sebagai perencanaan aja ya Bu ya, perencanaan aja. Oke, baik. Kemarin kami telah merencanakan sebuah program kayak gitu, namanya adalah kelas alam Pak Adi. Kayak gitu, kelas alam. Mengapa kok kelas alam? Karena sumber atau modal atau potensi dari Kecamatan Licin, khususnya di SD Negeri 4 Segobang, ini kan kaya sekali dengan alamnya ya Pak Adi ya. Alam itu kan artinya bukan hutan aja kayak gitu. Alam itu pokoknya tempat terbuka itu kan namanya juga alam kayak gitu Pak Adi. Nah ini kebetulan di sana itu kan banyak sekali, kaya sekali dengan alamnya Pak Adi. Kemudian juga saya melihat ada modal manusia, yaitu Bapak dan Ibu guru juga sangat menyukai sekali dengan alam kayak gitu ya Pak Adi. Kita biasanya juga sering ke alam ya Pak Adi. Jalan-jalan ke alam. Di sana sering begitu. Bu, kemarin ini Pak Adi juga ikut ini ikut nimbrung dalam kegiatannya Pak Uci juga kayak gitu, menelusuri alam kayak gitu. Nah kami jadi dari situ Pak, kami muncul kelas alam itu juga termasuk anak-anak juga. Anak-anak itu kan kalau diajar dalam kelas ini ya Pak, bosan kayak gitu. Jadi ketertarikan mereka itu lebih banyak di luar daripada di dalam kelas. Kayak kalau saya melihat dari kacamata saya kayak gitu, khususnya untuk kelas saya ya Pak Adi ya. Makanya muncullah program itu, yaitu program kelas alam. Nah, program kelas alam ini tujuannya adalah untuk meningkatkan skill anak-anak, untuk menumbuh kembangkan potensi anak yang berhubungan dengan materi-materi pelajaran kayak gitu Pak Adi. Makanya muncullah program kelas alam itu sendiri. Nah, kemudian untuk perencanaan program kelas alam ini Pak, ini program kelas alam ini adalah kegiatan kokurikuler Pak. Jadi lebih banyak kokurikuler, tetapi bisa saja berkolaborasi dengan ekstrakurikuler yang lain, dengan ekstrakurikuler Pak. Contohnya kayak pramuka kayak gitu Pak. Jadi bisa aja kelas alam ini masuk ke dalam kegiatan kepramukaan. Jadi kita bekerja sama kayak gitu bisa Pak kayak gitu. Tetapi lebih fokusnya kepada kokurikuler. Jadi lebih kepada penerapan apa yang telah diajarkan di dalam kelas kayak gitu. Nah, kemudian untuk kelas alam sendiri ini Pak ya, untuk kelas alam sendiri ini kami ini merencanakan ini kan sekarang sekolahan ini disuruh untuk menjalankan proyek-proyek Pak. Kayak gitu, proyek P5, penguatan profil pelajar Pancasila kayak gitu ya. Nah maka dari itu, kan di dalam P5 ini kan ada beberapa tema-tema Pak. Ada tema kearifan lokal, kemudian kebinekaan global dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Nah nanti tema-tema ini nanti dimasukkan ke dalam program P5 ini Pak. Semisal kita sebagai guru kan karena anak SD itu kan belum bisa memutuskan secara mandiri ya Pak. Jadi kita hanya bisa menstimulasi dan memfasilitasi aja kalau anak SD. Kalau sudah SMP SMA, anak-anak itu kan sudah bisa berkomunikasi sendiri kayak gitu. Makanya nanti kesepakatan kita
sebagai mitra kelasnya kayak gitu, sebagai mitra programnya. Jadi mitra programnya itu panjenengan sebagai kepala sekolah, bapak ibu guru, dan kalau ada juga komite sekolah kayak gitu ikut di dalam program itu untuk mengembangkan kegiatan tersebut, Pak. Semisal kita memutuskan untuk tema kearifan lokal kayak gitu. Nah, nanti program kita merencanakan kayak gitu, Pak, apa saja yang akan dilakukan kayak gitu kan. Kalau P5 ini kalau fase SD itu 1 tahun kayak kalau nggak salah itu minimal 2, iya Bu ya, dua tema ya, 2 tema yang harus diambil minimal kayak gitu dalam satu tema. dalam 1 tahun. 1 tahun. Nggih. 1 semester 1 tema. Nggih, di Satu dalam semesternya itu satu tema. satu tema kayak gitu, Pak. Jadi semisal kita di dalam 1 semester itu kita ngambil tema kearifan lokal kayak gitu, Pak. Kita bisa aja membuat program-program itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk memanfaatkan potensi anak, kemudian mengembangkan sesuai dengan tema itu tadi kayak gitu, Pak. Nah, apalagi ya, Pak? Itu tadi. Kemudian untuk siapa aja, Pak, yang ikut dalam kegiatan ini, nggih, panjenengan sebagai penanggung jawabnya, kemudian kami bapak ibu guru sebagai pelaksana kayak gitu nanti, Pak. Nggih, itu aja sih, Pak. Kemudian apalagi ya, Pak? Jadi ini Pak Rizal nanti program berdampaknya Nggih. dimasukkan ke bentuk proyek nih. Nggih, P5. P5, Nah, Pak. Terus bisa jadi berkolaborasi dengan ekstra pramuka. Nggih, Oke. bisa. Nah, tadi kalau Pak Uci buat patrol ya. Nggih, Pak Nah, Trau. mungkin ini bisa juga dengan ekstra tari. Kan ada ekstra tari. Nggih, Nah, ekstra tari yang pakai alat patrolnya anak-anak kan bisa itu nggih. digunakan. Nggih. Jadi ada manfaatnya gitu. Bukan sekedar untuk main-main, tapi Nggih. bisa untuk pentas seni. Nggih. Sehingga punya koleksi patrol. Mungkin dipernis, dicat atau dikasih gambar apa, kan anak-anak seneng gitu. Nggih, Nggih. nggih, siap. Seperti itu. Dan program berdampak ini Pak Adi tidak hanya di kelasnya Pak Adi, diharapkan di semua kelas. Sehingga perlu Bapak Kepala Sekolah memediasi program ini agar guru-guru yang lain juga mendukung, juga melaksanakan. Entah nanti itu dalam pelaksanaannya sendiri-sendiri, maksudnya kelas ampuan masing-masing atau bareng. Tapi kayaknya enak bareng ya, Nggih, rame-rame ya. apalagi murid kita cuma sedikit, Bu. Pas kemah bersami gitu Nggih. itu bisa. Atau mungkin pas weekend, Nggih. Sabtu jalan-jalan sambil P5 juga bisa. Nggih. Karena Pak Rizal mau ngomong langsung kan enggak enak, Pak. Sama guru gitu loh masalahnya. Nanti kalau yang beri instruksi kepala sekolah mungkin lebih mustajabah ya. Nggih. Monggo sekarang Pak Adi tanggapannya bagaimana? Kelanjutannya nanti bagaimana? Ya gini Pak Rizal, itu untuk kegiatan seperti ini baik di dalam kelas atau di kelas alam ya, yang tadi sesuai dengan penjelasannya Pak Rizal, sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan itu saya sih enggak ada masalah. Saya suka dengan kegiatan apa saja, saya suka. Apalagi kegiatannya di luar ruangan itu saya lebih suka, Bu. Nah, anak-anak pastinya juga seperti itu juga, karena anak-anak kan sering setiap harinya itu di dalam kelas saja. Iya, Nah, kalau dia di luar itu anak pasti lebih suka. Tapi biasanya kan kalau di luar itu kegiatan di luar ini kan banyak mengeluarkan tenaga kita, Pak Rizal. Iya, makanya butuh orang banyak. Ya, butuh orang banyak. Kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar itu sendiri, tidak bisa. Nggih. Apalagi misalnya kita tidak ngajak satu kelas saja. Misalnya kita ajak kelas tinggi 4, 5, 6 kita ajak kegiatan bersama. Dan juga tentunya kita kan juga butuh pengawasan untuk anak-anak. Ya. Kalau kita tahu sendiri kondisi lingkungan di Kayangan seperti apa kayak gitu. Tapi selama kegiatan itu berdampak baik untuk anak, untuk sekolah, ya kenapa tidak? Berarti nanti mohon ditindaklanjuti Pak Nggih. Oh, nggih, siap. Jadi disusun jadwalnya Pak Rizal, perencanaan nggih. Tanggal berapa mau rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, kemudian sosialisasi kepada anak-anak, terus persiapan perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya kalau di P5-nya membuat patrol, nanti pas kemahnya, pas persami weekendnya lomba menghias patrol, kan beruntun sudah ya. Dan nanti hiasannya jadi
pas weekend berikutnya bisa untuk pentas seni, pentas patrol gitu. Kan muatan lokal juga nggih. Nah, dan ini juga perlu izin dari wali murid. Biar ada dukungan lebih meriah. Kalau pas kemah, pas pentas disaksikan orang tuanya kan anak-anak bangga itu. Nggih. Nah, jadi apa yang kita pelajari di program guru penggerak ini Pak Rizal bukan sekedar rencana indah, tapi diharapkan menjadi kenyataan yang sangat indah. Nggih. Berdampak beneran ya Bu ya. Berdampak beneran. Bagi sekolah ya Bu ya. Nah, bagi anak-anak terutama. Nggih. Jadi mereka itu ndak abstrak. Belajar matematika untuk apa sih? Ya untuk buat patrol, ngukur bolongannya seberapa biar suaranya nyaring. Terus kalau untuk anak-anak SD ukuran patrolnya seberapa kan nggak mungkin buat yang gede-gede toh Pak. Panjangnya seberapa, bambunya itu lingkarnya yang seberapa. Nah itu kan sudah matematika, literasi numerasi. Cari bambu yang panjangnya sekian, lingkar bambunya sekian, nanti buat lubangnya ukurannya sekian. Nah itu sudah literasi numerasi. Kecermatan anak mengukur itu bisa dilihat secara nyata. Beda dengan hanya menulis soal, jawabannya bisa nyontoh kancone. Gitu. Browsing di internet juga ada. Jadi kan anak-anak tidak terasah beneran. Tapi kalau membuat karya jelas dia harus bisa menggunakan alat-alat ukur itu. Terus dulu pernah Pak di sekolah kami kelas 7 baru kan masih nuansa SD ya. Nah di belakang sekolah itu kan ada sungai kecil. Sekolah kami punya potensi itu. Ketika pembelajaran mengukur kecepatan, nah anak-anak suruh buat kapal-kapalan dari kertas itu, terus luarnya dilapisi plastik biar nggak bocor ya. Terus ditaruh di atas sungai itu sambil bawa stopwatch. Nanti sampai finishnya detik keberapa. Jadi bisa mengira-ngira, oh deras aliran sungai ini sekian. Gitu. Soalnya kan nggak mungkin pakai penggaris kecepatan aliran air. Jadi pakai cara sederhana seperti itu. Dan itu dilombakan anak-anak buat kapal-kapalan bagus-bagusan kan. Terus kalau mengukur kekuatan nanti yang kelas 8 atau kelas 9 itu pakai dinamo jadi menantang arus. Kalau arusnya kecepatan sekian berarti kapal ini biar bisa naik harus kekuatan berapa. Nah itu kan sudah jadi perancang kapal ini anak-anak ya. Walaupun kapal kertas Pak. Iya entah kertas lah, sandal ada yang buat dari sandal jepit itu loh. Seperti itu. Dan ini anak-anak menarik sekali. Termasuk roket air. Yang ditutup kerannya itu dipompa, begitu sudah full ya kerannya dibuka langsung mencolot. Nah itu kegiatan kokurikuler Bu atau ekstrakurikuler? Kan ada kelompok sains. Jadi ada kelompok ilmu sosial, sains dan seni. Olahraga juga ada. Jadi ekstra-ekstranya itu. Terus karena terkait dengan mapel di kelas maka ada ko-nya juga. Seperti itu buat proyek. Botol-botol bekas itu buat roket. Jadi botolnya ya dibentuk kayak roket gitu, ditempel-tempeli sayap pada kepalanya gitu. Nah terus anak-anak bisa ditanya kenapa ini botolnya sama, bahannya untuk peluncur sama, isinya juga sama air, kenapa yang ini bisa jauh meluncurnya, yang ini kok enggak. Nah itu kan problem solving ya, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Anak-anak akan tahu secara teknik, oh ternyata kurangnya di sini, sudut kemiringan peluncuran pengaruh. Kemudian pompa, kuatnya pompa anak-anak itu juga pengaruh kan itu untuk daya dorongnya ya. Nah seperti itu. Jadi anak-anak akan menemukan sendiri kesalahannya di mana. Guru hanya memberikan pertanyaan arahan biar dia nemu jawaban itu. Gitu. Dan itu seolah anak-anak seneng dolanan banyu sampai becek kabeh arek SMP seneng. Berarti itu bisa masuk ke program kelas alam juga bisa, ya Bu ya. Anak-anak suruh pakai kaos bebas biar seragamnya nggak basah. Soalnya main basah-basahan Pak. Oh, bilang ayo minggir, kan takut kalau kena ya luncurannya kan keras juga itu. Tapi anak-anak seneng pas airnya muncrat itu, jadi malah mendekat. Cuma ya hati-hati nek kena ya. Kan ujungnya dilancipkan gini ya, ada terhubungnya dari kertas manila. Walaupun kertas manila sudah digulung kenceng kan ya keras. Kalau kena kan bahaya juga. Nah itu perlu dimodif nanti di SD jangan runcing ya. Saya pernah lihat anak-anak SMP jangan tuh runcing loh kayak batuk atau kena mata. Dibuat tumpul aja depannya. Cuma itu di IPA katanya kalau ditumpulkan itu luncurannya mengurangi. Ya. Kan menembus angin ya. Menembus angin kalau runcing tuh lebih cepat. Cuma ya dibilangi resikonya. Ya.
Maka teknik-teknik detail ini dimusyawarahkan agar aman bagaimana. Nggih. Jadi dalam perencanaan Pak Rizal selain jadwal termasuk teknik lapangannya, nggih. Jadi tidak hanya ngitung jadwal itu, bahan, terus bentuk, terus keamanan lain-lain lingkungan. Mungkin di sungai kan juga kadang anak guyonan, congkrok-congkrokan nanti ada yang kecebur. Nggih. Seperti itu. Nggih. Nih, terima kasih Pak Rizal, Pak Adi. Iya, Semoga sama-sama. nanti menjadi realita. Tidak rencana indah tapi jadi kenyataan yang sangat Iya, indah. itu. Anak-anak akan terkesan. Apalagi punya YouTuber tuh Pak Jenan. Nah, ini SDM. Sekolah buatkan medsos. Semua Iya. pembelajaran diunggah. Jadi tidak hanya secara nama pribadi tapi ada sekolahnya juga. Nggih. Gitu. Biar sekolahnya dikenal orang walaupun di atas kayangan Nggih. orang tahu. Tidak kalah sama yang di kota. Gitu. Nggih. Nggih, terima kasih. Kita insya Allah ketemu lagi di PI 6. Masih satu kali lagi. Setelah kali lagi. Iya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Oke, sami-sami Pak Rizal.